Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang tergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada sesi hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa rekam jejak sehubungan dengan telah diterbitkannya pengumuman oleh Komisi Yudisial berkaitan dengan nama calon Hakim Agung di masing-masing kamar pada Mahkamah Agung. Namun pada sesi hari ini kami akan fokus kepada calon Hakim Agung khusus pajak yang sudah lolos pada seleksi tahap ketiga, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian. Dan oleh karena itu kami hendak menyampaikan rekam jejak sehubungan dengan penelusuran kami berkaitan dengan integritas, kapasitas, perilaku dan karakter calon Hakim Agung khusus pajak yang lolos seleksi tahap 3, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian yang nanti nama-namanya akan diumumkan oleh Komisi Yudisial. Untuk itu, kami akan sampaikan terlebih dahulu video dari Komisi Yudisial berkaitan dengan pengumuman kelulusan tahap 3 seleksi kesehatan dan kepribadian calon Hakim Agung khusus pajak yang akan disampaikan oleh Komisi Yudisial. Kita ikuti video pembukaan dari Komisi Yudisial. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, anggota Komisi Yudisial selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Bapak Dr. Andes M. Taufik HZ MHI. Yang terhormat, anggota Komisi Yudisial dan juru bicara Komisi Yudisial, Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar Nurdewata SHMH. Yang terhormat, Kepala Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Bapak Untung Mahagunadi SHMSI, serta rekan-rekan dari media, baik media cetak maupun media elektronik ataupun online yang sudah bergabung dalam rangkaian acara press conference pengumuman hasil kelulusan tahap 3, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian untuk calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024. Saya ucapkan selamat datang juga pada rekan-rekan media dan juga rekan-rekan penghubung yang bergabung secara streaming di YouTube Komisi Yudisial Republik Indonesia. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ibu Siti Nurjana yang telah bergabung di platform Zoom. Mohon izin Ibu, apakah dapat mendengar suara kami? Bu Wakil, apakah dapat mendengar suara kami? Mohon izin Ibu. Baik, rekan-rekan media yang berbahagia, sebelum kita mulai rangkaian acara press conference pada siang hari ini, untuk pendahuluan kami mohon perkenan kepada Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar Nurdewata SMHUM untuk dapat menyampaikan pengantar dalam rangkaian acara konferensi pers pada siang hari ini. Kami persilakan Pak. Baik rekan-rekan, sebelum kita masuk kepada nama-nama calon Hakim Agung khusus pajak yang lolos seleksi ketiga, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian, kita dengarkan bersama-sama pengantar dari Komisi Yudisial. Kita lanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Dr. Siti Nurjana, yang hadir melalui Zoom, Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Agung, Bapak M. Taufik HZ, Kepala Biro Rekrutmen Hakim, Bapak Untung Mahagunadi, serta jajarannya, tim dari Komisi Yudisial, teman-teman yang mungkin menjadi peserta yang mengikuti acara tersebut, dan masyarakat, serta rekan-rekan media yang sudah hadir dan selalu mendukung pelaksanaan proses dari wewenang dan tugas KY dalam melakukan seleksi calon Hakim Agung, calon Hakim ad hoc HAM di MA tahun 2024. Kembali saya sampaikan bahwa seleksi pada saat ini
itu adalah bentuk respon dari Komisi Yudisial atas surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial nomor 1 WKMA NY KPI 111 garing Romawi 1 2024 tentang pengisian kekosongan jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan surat PLT Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial nomor 2 WKM.NY KPI 13 garing 1 Romawi 2024 tentang pengisian kekosongan jabatan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tentunya adalah atas permohonan daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena memang kewenangan untuk melakukan seleksi calon Hakim Agung itu terletak pada Komisi Yudisial. Sehingga dengan demikian, Mahkamah Agung menyampaikan permohonan melalui surat dan proses seleksi calon Hakim Agung yang sedang dilakukan sekarang adalah bentuk respons daripada tindak lanjut permohonan Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial. Kami lanjutkan. Adapun permintaan tersebut untuk Kamar Perdata 3 Hakim Agung, Kamar Pidana, 2 Hakim Agung Kamar Perdata, 3 Hakim Agung Kamar Pidana, 1 Hakim Agung Kamar Agama, 1 Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, 3 Hakim Agung Kamar Tun Pajak Khusus, serta 3 Hakim ad hoc HAM di MA. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial telah melakukan berbagai macam tes, sejak administrasi, seleksi kualitas, dan seterusnya, sehingga nanti wawancara yang terakhir. Komisi Yudisial telah melaksanakan tahapan seleksi kesehatan dan asesmen kepribadian calon Hakim ad hoc HAM dan di Mahkamah Agung dan Hakim Agung pada tahun 2024 yang dilakukan pada 2 pemeriksaan kesehatan pada 22 sampai 23 April 2004, kemudian tes kepribadian dan kompetensi secara daring 2004 sampai dengan 30 April 2004, serta klarifikasi rekam jejak yang secara langsung dilakukan oleh komisioner dari 27 Mei sampai dengan 28 Juni 2024. Rekan-rekan, tadi sudah disampaikan dari pihak Komisi Yudisial kebutuhan akan calon Hakim Agung khusus pajak itu adalah salah satu yang terbesar dalam sejarahnya, yaitu 3 orang. Nanti kami akan sampaikan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada saat fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Adapun untuk penjelasan dan pengumuman siapa para calon yang lolos dalam tahap ini, kami minta kepada Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Agung Bapak M. Taufik Hajat untuk bisa memaparkan lebih detail. Demikian teman-teman sekalian, Komisi Yudisial melaporkan siang hari ini dalam press conference. Silakan Pak Taufik. Baik rekan-rekan, kita akan masuk sekarang ke dalam calon Hakim Agung khusus pajak yang akan diumumkan nama-namanya yang sudah lolos seleksi tahap 3, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian. Tentu mereka yang sudah lolos tahap 3 sudah mampu melewati seleksi tahap 1, yaitu administrasi, dan tahap 2 adalah seleksi kompetensi. Kita akan ikuti nama-nama yang akan disebutkan oleh Komisi Yudisial berikut ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Mukti Fajar untuk pengantar dalam konferensi pers siang hari ini. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Anggota Komisi Yudisial selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Bapak M. Taufik Hajat, MHI, untuk dapat memperinci nama-nama calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung yang dinyatakan oleh Komisi Yudisial lolos seleksi tahap 3 untuk kesehatan dan kepribadian. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Jubir, Prof. Mukti Fajar Nur Dewata. Yang saya hormati Kepala Biro
Prof, para hadirin hadirat sekalian, saya akan bacakan hasil rapat pleno Komisi Yudisial yang diadakan sejak kemarin sampai tadi pagi, yang hasilnya adalah sebagai berikut. Komisi Yudisial Republik Indonesia, pengumuman nomor 9-PEN-PM-RH-04-07-2024 tentang hasil seleksi kesehatan dan kepribadian calon Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2024. Komisi Yudisial Republik Indonesia berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 2 Juli 2024 mengumumkan nama-nama calon Hakim Agung yang lulus seleksi kesehatan dan kepribadian sebagai berikut. Baik, rekan-rekan, tadi sudah disampaikan pembukaannya. Sekarang kita akan langsung kepada nama-nama yang lolos seleksi tahap 3, yaitu seleksi kepribadian dan kesehatan untuk calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak. Kami lanjutkan. 5. Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. 1. Dr. Diana Maleminta Ginting, AK, SHMC, MH, Auditor Utama pada Inspektorat 2, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Rekan-rekan, nama calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak yang dinyatakan lolos adalah Dr. Diana Malemita Ginting, AK, SH, MSI, MH, Auditor Utama pada Inspektorat 2, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jadi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, beliau adalah seorang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada Inspektorat Jenderal, dan jabatan beliau adalah sebagai pemeriksa utama atau auditor utama. Tentu dari jabatan yang sudah kami sampaikan tadi, beliau adalah seorang pejabat aktif dan beliau berlatar belakang akuntan, kemudian menindaklanjuti kuliahnya di bidang hukum, dan tentunya beliau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan juga mempunyai kompetensi di bidang hukum. Namun demikian, menurut kami beliau meskipun adalah pejabat aktif, namun beliau tidak punya kompetensi di bidang hukum acara, peradilan pajak, begitu juga hukum acara peninjauan kembali sehubungan dengan putusan pengadilan pajak yang nantinya akan diperiksa pada tingkat Mahkamah Agung. Sehingga menurut kami, meskipun beliau paham mengenai akuntansi dan juga mungkin mengenai teori hukum, namun menurut kami pengalaman mengenai hukum acara baik di pengadilan pajak maupun di Mahkamah Agung sehubungan dengan upaya hukum yang akan diputus di tingkat peninjauan kembali sangatlah kurang, karena kita mengetahui sama-sama bahwa upaya hukum PK di Mahkamah Agung adalah upaya hukum luar biasa, dan untuk memutus upaya hukum PK tentu harus mempunyai kompetensi di bidang hukum acara peninjauan kembali di Mahkamah Agung sebagai bentuk daripada putusan atas permohonan PK yang diajukan sehubungan dengan telah diterbitkannya putusan pengadilan pajak yang bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Sehingga menurut kami, kalau beliau diajukan kepada Komisi 3 untuk mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test di DPR RI, menurut kami sepanjang mengenai kompetensi, beliau tentunya mempunyai kompetensi di bidang akuntansi dan hukum, namun menurut kami kurang dalam bidang hukum acara peradilan pajak maupun hukum acara peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Sehingga menurut kami ini akan menjadi poin yang kurang menguntungkan bagi yang bersangkutan. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa kami belum mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya rekam jejak Dr. Diana Malemita Ginting berkaitan dengan karirnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Jika rekan-rekan mengetahui mengenai rekam jejak yang bersangkutan, rekan-rekan dapat menyampaikannya kepada kami sehingga kami nanti dapat menyampaikannya kepada Komisi Yudisial. Perlu kami sampaikan juga, menurut kami Dr. Diana Malemita Ginting akan diusulkan oleh KY untuk mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test di Komisi 3 DPR RI, mengingat kebutuhan CHA khusus pajak adalah 3 orang, sementara yang lulus adalah 4, sehingga kansnya adalah 3/4
4 ya, sehingga masing-masing calon mempunyai kans yang sangat besar ya, atau 75% kans. Dan menurut kami pasti seluruhnya termasuk Dr. Diana Malemita Ginting akan diusulkan untuk mengikuti atau akan diloloskan oleh KY untuk mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Kita ikuti video berikut ini. 2. Dr. Doni Budiono ST.SE, AK, SH, MH, MSA, CA, ACPA, pengacara pada PDB Laufim. Rekan-rekan, yang kedua adalah calon Hakim Agung Kamartun Khusus Pajak, yaitu Dr. Doni Budiono, ST.SE, AK, SH, MH, MSA, CA, ACPA. Beliau adalah seorang advokat pada PDB Law Firm yang mengkhususkan diri pada bidang perpajakan. Sebenarnya beliau ini adalah sepengetahuan kami dan sepenelusuran kami adalah seorang praktisi di bidang akuntansi dan pajak, kemudian menindaklanjuti profesinya dalam bidang hukum sampai kemudian menyelesaikan doktor ilmu hukum. Namun demikian, pada dasarnya beliau adalah seorang akuntan dan juga seorang konsultan pajak yang kemudian mengkhususkan diri di bidang hukum pajak. Dan beliau ini adalah praktisi pajak yang pertama dari pihak swasta yang lolos sampai kepada tahap 3 seleksi kesehatan dan kepribadian sejauh ini, dan belum pernah ada seperti beliau yang lolos sampai dengan tahap 3. Karena menurut penelusuran kami, nama calon Hakim Agung Kamartun Khusus Pajak yang lolos sebelum-sebelumnya itu semuanya berasal dari Kementerian Keuangan dan juga Hakim Pengadilan Pajak, dan baru ini ada calon Hakim Agung yang berasal dari swasta yang sudah lolos sampai kepada tahap 3 seleksi kesehatan dan kepribadian. Dan menurut kami tentunya beliau ini akan diusulkan nantinya untuk mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test di Komisi 3 DPR RI, mengingat calon Hakim Agung Khusus Pajak yang dibutuhkan itu sangat banyak, yaitu 3 orang. Kalau kita melihat sekarang susunan daripada CHA Khusus Pajak yang lolos ini ada 4 orang, maka kami memprediksikan bahwa seluruhnya 4 calon Hakim Agung ini nantinya akan diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam rangka mengikuti uji kelayakan fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Perlu kami tambahkan juga bahwa Dr. Doni Budiono adalah calon Hakim Agung Khusus Pajak yang telah mengikuti proses seleksi calon Hakim Agung Khusus Pajak yang kedua kalinya, dan tentu beliau sudah punya pengalaman dari proses yang sebelumnya, sehingga dengan demikian menurut kami beliau pasti akan diusulkan atau lolos seleksi untuk mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan videonya. 3. LY Harisih Afianto SST, SH, MM, MH, Hakim Pengadilan Pajak. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan, calon Hakim Agung Khusus Pajak yang ketiga yang lolos seleksi tahap 3 yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian adalah seorang Hakim Pengadilan Pajak yang masih aktif, yaitu Saudara LY Harisi Advianto, SST, SH, MM, MH. Beliau ini adalah Hakim di Pengadilan Pajak yang ditugaskan menjadi Hakim di Majelis 13B sebagai Hakim anggota Pengadilan Pajak dan juga sebagai Ketua Majelis Hakim di 13A Pengadilan Pajak, dan sampai dengan sekarang beliau masih aktif jadi Hakim Pengadilan Pajak. Namun demikian, rekan-rekan, perlu kami sampaikan juga sehubungan dengan rekam jejak yang bersangkutan berkaitan dengan integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter daripada calon Hakim Agung Khusus Pajak yang sekarang masih aktif menjabat sebagai Hakim Pengadilan Pajak, yaitu LY Harisi Advianto. Berdasarkan penelusuran kami dan berdasarkan pengalaman yang kami alami sendiri adalah berkaitan dengan perkara yang sudah ditangani oleh yang bersangkutan, yaitu perkara antara PT Surya Bumi Sentosa melawan Direktur Jenderal Pajak dan perkara Prima Nusa Jaya Abadi melawan Direktur Jenderal Pajak. Kami akan sampaikan beberapa masukan atau temuan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
dikirim berkaitan dengan tugas beliau sebagai hakim pengadilan pajak, yang tentunya ini harus menjadi catatan bagi Komisi Yudisial, begitu juga Komisi 3 DPR RI sehubungan dengan tugas beliau menangani dua perkara yang kami alami secara langsung di pengadilan pajak. Perkara yang pertama, PT Surya Bumi Sentosa melawan Direktur Jenderal Pajak. Di dalam perkara ini, yang bersangkutan itu tidak memuat surat yang diduga palsu dalam putusan dan tidak mempertimbangkan surat yang diduga palsu ini dalam pertimbangan hukumnya. Sehingga menurut kami ini merupakan dugaan pelanggaran hukum acara peradilan pajak dan juga dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nanti kami akan tampilkan di dalam layar di sebelah kanan kami mengenai surat yang diduga palsu, di mana dalam persidangan perkara antara PT Surya Bumi Sentosa melawan Direktur Jenderal Pajak, yang bersangkutan ini tidak mempertimbangkan surat yang diduga palsu berupa resi pengiriman pos SP2 perpanjangan atau surat pemberitahuan pemeriksaan perpanjangan, yang terungkap fakta di persidangan bahwa SP2 perpanjangan yang diduga palsu tersebut tertanggal 11 Maret 2021 yang dikirim pukul 16.52 ternyata telah dibuktikan di muka persidangan bukan merupakan resi pengiriman pos SP2 perpanjangan yang sebenarnya atau yang asli, karena SP2 perpanjangan yang asli dikirim dengan nomor yang sama tetapi tertanggal 22 Maret 2021, bukan 11 Maret 2021. Hal itu terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada di layar, sesuai dengan keterangan dari kantor JNE Bandar Lampung bahwa tergugat atau Direktur Jenderal Pajak tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan perpanjangan atau SP2 perpanjangan tanggal 11 Maret 2021. Namun yang dikirim oleh tergugat atau Dirjen Pajak adalah 22 Maret 2021. Sehingga dengan demikian jangka waktu pengujian atau pemeriksaan pajak itu telah lewat 6 bulan. Ini alat bukti yang rekan-rekan bisa lihat di layar. Sehingga dengan demikian resi yang bernomor 1808903 kali 21118421 tertanggal 11 Maret 2021 adalah resi pengiriman pos SP2 perpanjangan yang diduga palsu, karena yang asli atau yang sebenarnya adalah resi pengiriman pos SP2 perpanjangan dengan nomor yang sama tapi tanggalnya adalah 22 Maret 2021. Nanti rekan-rekan bisa lihat di dalam layar rekan-rekan. Kemudian fakta bahwa CHA khusus pajak tersebut, Saudara LY Harisyaatvianto, tetap menerima resi pengiriman pos SP2 perpanjangan yang diduga palsu tersebut tapi tidak memuatnya dalam daftar alat bukti penggugat dan tidak mempertimbangkannya sebagai alat bukti yang diduga palsu, terungkap juga di dalam tulisan beberapa media yang ditulis antara lain media saibumi.com, kemudian yang kedua dikutip atau ditulis oleh salah satu media yang ternama di Indonesia yaitu Media Indonesia. Dan fakta ini ternyata tidak juga memberikan perhatian atau atensi kepada CHA khusus pajak LY Harisyaatvianto untuk memuatnya di dalam putusan dan memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, termasuk juga keterangan saksi Darmawan yang sudah disampaikan pada saat persidangan. Kemudian untuk membuktikan apakah resi pengiriman pos SP2 perpanjangan yang diduga palsu tersebut itu tidak dimuat di dalam daftar alat bukti penggugat, nanti rekan-rekan bisa lihat di dalam layar mengenai putusannya dan daftar alat bukti penggugat yang tidak dicantumkan dalam putusan. Padahal di dalam persidangan penggugat sudah menyampaikan dua resi yang membuktikan satu resi yang diduga palsu dan satu resi yang asli dari SP2 perpanjangan serta tracking post dari kantor JNE Bandar Lampung. Namun yang dimuat dalam putusan pengadilan itu hanya tracking postnya saja, tapi tidak dimuat resi yang diduga palsu dan resi yang aslinya. Sehingga menurut kami karena tidak dimuat resi yang diduga palsu dan juga resi yang asli, sehingga Majelis
majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum di dalam putusan tersebut. Kemudian untuk membuktikan hal tersebut, maka nanti rekan-rekan bisa melihat sendiri di dalam layar mengenai daftar alat bukti penggugat. Yang kedua yang berkaitan dengan rekam jejak yang bersangkutan, Hakim LY Harisy Advianto, calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak, kami akan sampaikan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang kami akan sampaikan dalam perkara yang kedua, di mana yang bersangkutan menjadi hakim anggota yang memeriksa, mengadili, dan nantinya akan memutus perkara antara PT Prima Nusa Jaya Abadi yang kami wakili melawan Direktur Jenderal Pajak. Nah, dalam perkara tersebut, kami sebagai kuasa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak yang diperiksa oleh yang bersangkutan, calon Hakim Agung Khusus Pajak, Hakim LY Harisy Advianto, tanggal 17 Oktober 2022, sebagaimana rekan-rekan bisa lihat dari gugatan kami yang ada di dalam layar. Kemudian, setelah itu, bukti bahwa gugatan kami telah diterima tanggal 17 Oktober 2022, dibuktikan dengan adanya tanda terima dari loket Pengadilan Pajak sebagaimana rekan-rekan bisa lihat di dalam layar, dan tanda terima tersebut telah ditindaklanjuti dengan diberikan register nomor perkara sebagaimana rekan-rekan lihat di dalam layar. Selanjutnya pada hari yang sama kami juga mengajukan gugatan yaitu tanggal 17 Oktober 2022 dan telah diterima di loket berdasarkan tanda terima dan telah ditindaklanjuti dengan diberikan register nomor perkara, sehingga kami mengajukan dua gugatan pada hari yang sama yaitu tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana rekan-rekan lihat di dalam layar yang ada di sebelah kanan kami, sehingga dengan demikian kami mengajukan dua gugatan sejak tanggal 17 Oktober 2022. Dan setelah kami mengajukan gugatan, kami mengetahui bahwa perkara kami itu antara PT Prima Nusa Jaya Abadi yang kami wakili melawan Direktur Jenderal Pajak itu diperiksa oleh Majelis 13B yang salah satu anggotanya adalah calon Hakim Agung Khusus Pajak LY Harisy Advianto. Seiring dengan perjalanan sidang dari 17 Oktober 2022, pada akhirnya kami telah menyampaikan kesimpulan terhadap dua perkara tersebut, yaitu tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana dibuktikan dengan panggilan sidang yang rekan-rekan bisa lihat pada layar, dan di dalam panggilan sidang tersebut telah jelas ada sidang yang terjadi tanggal 27 Juni 2023 dan pada sidang tersebut agendanya adalah menyampaikan kesimpulan, sehingga pemeriksaan perkara ini sudah mulai dilakukan dari 17 Oktober 2022 sampai dengan kesimpulan tanggal 27 Juni 2023. Nah, itu berarti tanggal 27 Juni 2023 perkara yang kami wakili dan diperiksa oleh CHA Khusus Pajak LY Harisy Advianto sudah dicukupkan, dan perkara itu sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai kami membuat laporan kepada bagian pengawasan hakim terkait dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka jangka waktu tersebut sudah hampir 2 tahun dan perkara tersebut belum diputus sampai dengan sekarang. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa begitu lama memutus perkara, sehingga menurut kami ini sangatlah tidak wajar kalau kemudian sejak kami mengajukan gugatan 17 Oktober 2022 sampai dengan sekarang Juli 2024 perkara tersebut belum diputus meskipun sudah dicukupkan tanggal 27 Juni 2023 dan sampai dengan sekarang belum diputus, sehingga kalau kita mau hitung jangka waktunya dari 17 Oktober 2022 sampai sekarang itu sudah hampir 2 tahun. Kami menduga selama kurun waktu hampir 2 tahun sudah banyak intervensi yang terjadi atau mungkin sudah ada interaksi yang terjadi patut diduga dilakukan oleh calon Hakim Agung Khusus Pajak LY Harisy Advianto dan kawan-kawan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, termasuk pihak yang menerbitkan keputusan yang kami ajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak, sehingga menurut kami putusannya nanti menjadi sangatlah tidak adil dan tidak mandiri, tidak independen, karena sudah hampir 2 tahun belum juga diputus, dan kalaupun diputus patut diduga putusannya itu sangat kental dengan intervensi dan jauh daripada transparansi. Nah, perlu kami juga sampaikan bahwa bukti CHA Khusus Pajak itu adalah hakim yang memeriksa perkara yang kami sampaikan tadi antara PT Prima Nusa Jaya Abadi melawan Direktur Jenderal Pajak. Itu kami tampilkan di layar berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor
nomor Cap 14 tahun 2022, di mana yang bersangkutan itu seperti yang ada dalam layar adalah anggota Majelis 13B, yaitu L.Y. Harisi Advianto. Dan keputusan ini masih berlaku pada saat perkara PT Prima Nusa Jaya Abadi itu dimulai diperiksa sampai dengan dicukupkan dan sampai dengan sekarang belum diputus. Nanti rekan-rekan bisa lihat nama beliau sebagai CHA khusus pajak. Jadi itu yang kami bisa sampaikan kepada rekan-rekan berkaitan dengan rekam jejak CHA khusus pajak yang berasal dari Hakim Pengadilan Pajak L.Y. Harisi Advianto sehubungan dua perkara tadi ya, perkara Surya Bumi Sentosa dan perkara Prima Nusa Jaya Abadi. Sehingga menurut kami, meskipun beliau itu punya rekam jejak yang menurut kami adalah bentuk dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun menurut kami Komisi Yudisial itu tetap saja akan mengajukan beliau itu kepada Komisi 3 DPR RI karena yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung sangat banyak, yaitu 3 orang, sementara calonnya hanya 4 ya. Jadi tidak 1 berbanding 1 ya, tapi 0,75 berbanding 1 atau 3/4 banding 1. Sehingga menurut kami supaya kemudian kondite Komisi Yudisial itu dianggap cukup baik, mau tidak mau Komisi Yudisial itu akan tetap mengusulkan yang bersangkutan untuk mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Namun demikian semuanya kami serahkan kepada Komisi Yudisial maupun Komisi 3 DPR RI untuk menilai dan kemudian menindaklanjutinya. Kita ikuti calon Hakim Agung khusus pajak berikutnya. 4. Tri Hidayat Wahyudi, SHMH, AK, MBA, Hakim Pengadilan Pajak. Rekan-rekan, calon Hakim Agung khusus pajak yang terakhir atau yang keempat yang diloloskan oleh Komisi Yudisial untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahap interview di Komisi 3 DPR RI adalah Tri Hidayat Wahyudi, SHMH, AK, MBA. Beliau adalah Hakim Pengadilan Pajak yang masih aktif dan beliau adalah mantan Ketua Pengadilan Pajak. Beliau baru pertama kali mengikuti seleksi CHA khusus pajak dan beliau sudah lolos sampai dengan tahap 3. Seleksi kesehatan dan kepribadian. Dan menurut kami belum bisa menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan kami juga belum bisa menemukan rekam jejak beliau sejauh ini. Kalau rekan-rekan nantinya mempunyai rekam jejak Hakim Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi, silakan rekan-rekan sampaikan kepada kami untuk bisa kami sampaikan kepada Komisi Yudisial. Namun berdasarkan penelusuran kami sampai sekarang kami belum bisa menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sehubungan dengan rekam jejak yang bersangkutan. Menurut prediksi kami, Komisi Yudisial akan tetap mengusulkan yang bersangkutan untuk mengikuti tahapan wawancara atau interview di Komisi Yudisial, dan pada akhirnya Komisi Yudisial akan mengajukan atau meloloskan beliau dan kemudian yang bersangkutan bisa mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Itu yang dapat kami sampaikan. Sementara rekan-rekan, jika rekan-rekan mempunyai informasi sehubungan dengan rekam jejak 4 calon Hakim Agung khusus pajak yang sudah kami uraikan panjang kali lebar tadi, silakan rekan-rekan sampaikan kepada kami atau rekan-rekan sampaikan langsung kepada tim seleksi calon Hakim Agung khusus pajak. Sehingga dengan demikian Hakim Agung nantinya yang akan dipilih adalah Hakim Agung yang mempunyai rekam jejak yang tidak lagi diragukan, tapi rekam jejak yang sudah teruji berkaitan dengan integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter yang pantas melakukan tugasnya sebagai calon Hakim Agung khusus pajak. Demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan. Terima kasih. Selamat sore.